Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis pada siang hari ini. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita inginkan di hari akhir nanti. Alhamdulillah kita sekarang bisa berjumpa lagi di kajian inspirasi pemuda. Yang kajian inspirasi pemuda ini diadakan oleh Yayasan Alumah bekerja sama dengan AMI Unikal. Untuk memulai kajian kali ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kajian pada kesempatan kali ini, temanya adalah ukhuwah di era digital. Mungkin sebagai sedikit pengantar saja, apa itu ukhuwah? Mungkin ukhuwah kalau dalam bahasa Arab itu asal katanya dari kata akhun, bener kan? Akhun, ukhtun dan sebagainya. Akhun itu saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Kalau zamannya ikhwan atau ikhwah. Kalau ukhtun zamannya akhwat gitu saja. Oke. Dan ukhuwah ini secara bahasa kalau dalam bahasa Indonesia berarti artinya persaudaraan. Ukhuwah di era digital, persaudaraan di era digital. Era digital mungkin sekarang udah bisa dibilang era digital karena apa-apa sekarang udah online. Apa-apa online, apa-apa serba digital. Nah, mungkin kajian kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menjaga persaudaraan di era yang serba online, serba digital ini. Karena sebagaimana yang kita tahu, era digital atau era online ini mempermudah informasi untuk tersebar. Nggak cuma informasi kebaikan, tapi juga informasi yang kurang baik tadi, yang kurang baik yang bisa memecah belahkan persaudaraan kita. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita langsung saja dengarkan kajian dari Ustadz Ferry. Kepada Ustadz Ferry, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucap alhamdulillah senantiasa kita hadirkan, kita angkat ke langit menuju ke hadirat Allah taala atas limpahan karunia yang tiada terkira. Allah limpahkan kesehatan kepada kita sehingga pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam acara kajian inspirasi pemuda yang insya Allah semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan Allah hitung sebagai amal soleh dan Allah lipat gandakan pahalanya kepada teman-teman semuanya. Tidak lupa sholawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umat beliau yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan sebagaimana tadi Ustadz Izzuddin katakan, kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tadi sudah dikatakan sama Ustadz Izzuddin, tema kita adalah ukhuwah di era digital. Poin kita yang pertama ini adalah ukhuwahnya. Sebenarnya digital ini sebagai kata tambahan saja, Ustadz ya. Iya. Jadi ukhuwah ini nggak kenal era, nggak kenal masa, nggak kenal zaman. Yang penting kita menitik beratkan di sini pada poin atau kata ukhuwahnya. Mau itu era digital, mau era bukan digital, era manual, era automatic, sama aja. Yang penting bagaimana pemahaman dan mempraktekkan atau aplikasi ukhuwah ini di segala waktu, segala suasana, dan segala tempat. Nah, kebetulan karena kita hidup di era digital, di era milenial, di era now bahasanya, zaman now, zaman kekinian, maka istilah ini disebut juga dengan istilah digital. Ya. Jadi bukan ini serba canggih, ini serba kita ini manusia ini benar-benar terbantukan oleh kecanggihan teknologi, sehingga inilah masa atau era yang disebut dengan era digital. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting ini adalah ukhuwahnya yang harus kita bahas. Bagaimana sih ukhuwah, atau tadi dikatakan oleh Ustadz Izzuddin, ukhuwah ini adalah persaudaraan. Teman-teman biasa nyebut kata akhun, akhi, saudara saya, atau ukhti, saudari saya. Ini yang artinya adalah bentuk isim atau kata bendanya. Akhi, saudara saya. Ukhti, saudari saya. Ya, kan ada lagunya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ya. Nah, ini artinya bentuk isim atau kata bendanya. Akhi, ukhti, saudara, saudari. Nah, kemudian kalau bentuk di sini adalah kata benda, tapi di sini merupakan sebuah istilah. Ini yaitu ukhuwah, ini diambil dari kata akhun yang artinya saudara. Ukhuwah adalah persaudaraan. Kalau dalam bahasa Inggris ada brother, ada brotherhood. Ya, bukan Robin Hood tapi brotherhood. Ya. Di sini adalah persaudaraan. Sisterhood ada nggak, Ustaz? Belum pernah dengar. Ya, belum pernah dengar, tapi brotherhood. Jadi makanya dalam bahasa Arab pun sama juga. Adanya ukhuwah. Tidak ada istilah ukhtiyah atau ukhtiyah, itu nggak ada. Ya, karena ukhuwah ini meskipun disadur di sini diambil, diadopsi dari kata akhun, tapi ini mencakup mau laki-laki, mau perempuan, mau akhun, mau ukhtun, mau akhi, mau ukhti, tercover dalam istilah ukhuwah. Jadi yang ukhti, yang saudari, yang perempuan nggak perlu marry, nggak perlu iri karena intinya lafadz untuk apa, persaudaraan meskipun diambil dari kata akhun, tapi mencakup laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ukhuwah persaudaraan yang sering kita dengar dengan istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan menurut nilai-nilai Islam, persaudaraan karena kita diikat oleh satu ikatan yang sangat kuat, yaitu persaudaraan karena Islam. Nah, berbicara tentang ukhuwah Islamiyah ini, ya kita bahas era digitalnya nanti dulu. Kita agak flashback dulu tentang bagaimana era ukhuwah Islamiyah di era atau di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa kita jadikan sebagai barometer, sebagai ukuran, sebagai acuan seperti apakah persaudaraan menurut pandangan agama Islam. Ya. Saya ingin mengutip satu ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 9, 10 dan 11. Ya, ayatnya cukup panjang di sini. Intinya yang paling populer nih adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan antara dua saudara kamu yang sedang berselisih, ya, la'allakum turhamun, supaya kalian ini mendapatkan rahmat. Jadi teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, ayat sebelumnya, ya, ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok, ta'ifah ini berarti kelompok yang banyak, ya. Jadi jamak ini, perkumpulan orang. Iqtatalu, saling berantem. Ya, saling berantem, bisa juga sampai pada level bunuh membunuh, ya kan? Tapi sini berselisih dulu, kita berbicara saling berantem nih, saling bengkerengan. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Jadi Allah merintahkan kepada kita menjadi orang, kalau ada yang berselisih, kita menjadi orang yang mendamaikan. Meskipun ada juga yang mengatakan, Ustadz, biasanya kalau orang berselisih ini ada yang benar, ada yang salah. Kebanyakan seperti itu, ada yang benar, ada yang salah. Ada juga sebenarnya dua-duanya ini nggak salah, tapi karena salah paham. Ayat ini turun, Ustadz Izzuddin, ketika Rasulullah SAW ini sedang berkhutbah di atas mimbar. Cucu beliau yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma naik mimbar bersama Rasul. Ini menunjukkan Rasulullah ini sayang sekali kepada cucunya. Bahkan di mihrabnya, tempat sholatnya Rasul, Hasan terkadang suka main-main sama kakeknya, ya kan? Sampai naik ketika Rasulullah kuda-kudaan, ketika Rasulullah sedang sujud, sampai sahabat ini mengira, ini Rasulullah kok nggak bangun-bangun, kenapa? Apakah ada wahyu turun gitu kan? Karena biasanya Rasulullah kalau diem lama kok, ini biasanya jangan-jangan Jibril datang kepada beliau nyampein ayat. Ini Rasulullah nggak bangun-bangun, kenapa kan? Sampai ada sahabat yang ngangkat, ya kan, ngangkat sujudnya, loh ternyata masih sujud, ternyata dilihatnya ada cucu Rasulullah, Hasan Husain sedang kuda-kudaan, ya itu kan. Jadi Rasulullah saking sayangnya sampai beliau mengatakan, biarkan dia, kedua cucuku ini, bahkan Rasulullah sering menyebutnya dengan sebutan anakku, ya beni. Jadi Rasulullah sering menyebut Hasan Husain ini dengan sebutan ya beni, wahai anakku, ya bunaya, wahai anak sayangku. Artinya cucu ini juga anak dari anak, ini kan nyebutnya anak, jadi seperti anaknya. Jadi seakan-akan istilah cucu ini kayak jauh, ya kan. Tapi kalau istilah anak kan secara nasab dekat. Jadi Rasulullah sering memanggil Hasan Husain dengan sebutan anakku. Nah, ketika Rasulullah SAW beliau sedang khutbah di atas mimbar, ini Hasan bin Ali, waktu itu beliau masih kecil, dia naik ke atas mimbar. Ya, sesekali Rasulullah melihat Hasan, sesekali melihat kepada jamaah kaum muslimin di hadapan beliau. Rasulullah mengatakan apa? Ya, inna hadza ibni sayyid, sesungguhnya anakku ini, cucuku ini, Hasan ini adalah seorang tuan. Dia akan menjadi seorang pemimpin bagi kaum muslimin. Wala allahu ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Semoga Allah jadikan perantara Hasan bin Ali ini, yaitu perantara yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mendamaikan dua golongan yang besar dari kaum muslimin yang akan berselisih nantinya akan terjadi perselisihan antara dua kubu, antara ayahandanya yaitu Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Meskipun sejarah mencatat tadi ada perang Siffin, ya kan, ini ayat ini turun nanti akan terjadi perang Siffin antara kubu Muawiyah selaku gubernur di Syam dengan kaum muslimin yang ada di Irak, ya kan, yang di situ memakan korban sampai puluhan ribu sahabat, ya bahkan hampir sampai 100.000, sampai didamaikan dengan
arbitrase, ya, perdamaian di luar pengadilan, karena ada kubu pihak Muawiyah ini yang mengangkat Al-Quran mushaf di atas, diikat di tombak-tombak mereka, menunjukkan ini ada perdamaian, ya. Kalau istilahnya arbitrase kalau sekarang ini, jadi perdamaian di luar pengadilan seperti itu. Nah, jamaah sekalian, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mendoakan kepada cucunya, mudah-mudahan ini kelak cucuku menjadi seorang pemimpin nantinya, dan dia akan menjadi simbol perdamaian antara kaum muslimin yang sedang berselisih. Jadi Rasulullah mendoakan kepada Hasan bin Ali sebagai duta perdamaian. Jadi menjadi duta perdamaian ini nggak usah harus jadi Miss Universe, kan? Nggak usah jadi Miss World, nggak usah jadi bintang iklan atau itu kan. Biasanya kan seperti itu, harus jadi aktor dulu, harus jadi duta perdamaian, PBB kan biasanya seperti itu. Dunia sekarang itu seperti itu. Padahal duta perdamaian ini adalah siapapun bisa, kita mulai dari diri kita. Sebagaimana Rasulullah mendoakan kepada cucunya Hasan bin Ali, semoga nak engkau kelak menjadi duta perdamaian antara kaum muslimin yang sedang berselisih. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti akan terjadi itu perang, sudah diprediksi oleh Rasulullah, dan ini wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, ya kan? Dan kita flashback kembali sejarah mencatat ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang atau beliau hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, ya, dan itu dihitung sebagai tahun pertama Hijriyah. Meskipun Rasulullah sampainya ke kota Madinah ini tanggal, menurut Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri 12 Al-Mubarakfuri itu, Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah. Ya, jadi bukan sampainya ke Madinah bulan Muharramnya enggak, tapi malah justru di tanggal 12 Rabiul Awal, dan tahunnya ini dihitung sebagai tahun pertama Hijriyah. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, ya, sampai ke kota Yathrib saat itu, meskipun sebelumnya beliau mendirikan Masjid Quba, masjid pertama kaum muslimin, kemudian masjid yang berikutnya yang beliau dirikan adalah Masjid Nabi, atau disebut dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabi itu, kalau dalam kita belajar ilmu nahu, Masjidun Nabi ini berarti idhofah, ya Ustaz ya. Idhofah, masjidnya Nabi. Kalau Masjid Al-Masjid An-Nabawi ini pakainya na'at man'ut, pakainya sifat dan yang punya sifat. Masjid ala Nabi gitu. Ya gitu kan. Intinya sama, Masjidun Nabi atau Masjid Nabawi, sama aja. Ya, cuman kalau Nabawi pakainya nisbah. Rasulullah membeli apa? Sebidang tanah milik dua anak yatim dari Bani Najjar, ya kan? Dibeli oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah akan mendirikan itu untanya. Ketika untanya ini duduk, maka disitulah akan didirikan sebuah masjid. Jadi intinya Rasulullah ketika pertama kali hijrah, ini tugas utama yang pertama. Ada 3 tugas besar Rasulullah ketika datang ke kota Yathrib atau Madinah ini. Yang pertama adalah mendirikan masjid sebagai simbol persatuan, persaudaraan kaum muslimin. Ya, ini luar biasa. Masjid ini sebagai simbol persatuan, bukan simbol perpecahan. Ya kan? Kadang-kadang kan masjid ini era sekarang kadang sentimental, ini kan. Harusnya masjid ini menjadi simbol persatuan ukhuwah Islamiyah. Apapun madhabnya, apapun ormasnya, ini fadl, ini kan, silahkan, ini masjid umat Islam, ya kan. Itu yang disyiarkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke kota Madinah, mendirikan masjid sebagai simbol persatuan. Setelah mendirikan masjid, apa teman-teman? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelahnya? Mempersaudarakan antara kaum muslimin, khususnya wabil khusus, ya kan, itu adalah kaum muhajirin dengan kaum ansor, dipersaudarakan. Jadi persaudarakan ini atas mandat dari Rasul SAW. Jadi sahabat ada sekitar
90 sahabat, separuhnya dari Ansor, separuhnya lagi dari Muhajirin, dipersaudarakan. Kamu saudaranya ini ya. Memang betul-betul bukan hanya simbolis, enggak. Memang betul-betul jadi saudara. Terbukti apa Ustaz? Dipersaudarakan sampai dapat warisan. Iya, karena apa? Orang salah satu yang bikin seseorang ini mendapat waris kan apa? Menikah. Ya kan, nasab, ya kan, nasab ini berarti saudara, sama membebaskan apa? Budak. Nah ini orang lain, ya kan, orang Muhajirin Ansor nggak punya tali persaudaraan, udah beda suku, kemudian ada beda kabilah, ya kan. Jadi kalau kabilah kumpul jadi satu, ini menjadi satu suku. Kayak suku Quraisy ini kabilahnya banyak. Ada Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Abdiddar dan lain sebagainya. Dipersaudarakan ini kaum muslimin antara Muhajirin dan Ansor. Sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, kemudian Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub Al-Ansori dan lain sebagainya. Jadi dipersaudarakan satu dengan yang lainnya. Kita tahu ya kan bahwa kayak seperti Abu Ayyub ini, Abu Ayyub Al-Ansori ini, beliau ini seorang sahabat yang miskin. Dan Mus'ab bin Umair ini sahabat yang kaya raya beliau ini. Beliau dari kabilah Bani Abdiddar, orang suku Quraisy yang rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaannya hanya untuk berhijrah kepada Nabi SAW, hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Nah, ketika Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin antara Muhajirin dan Ansor, semuanya ini luar biasa, semuanya menerima keputusan Nabi SAW. Bahkan ini persaudaraan Muhajirin dan Ansor ini memang fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan sisa-sisa jahiliyah yang saling membanggakan suku, kabilah dan lain sebagainya. Ini dihilangkan. Ya, sampai ada kisahnya Sa'ad bin Rabi Al-Ansori ini, beliau punya istri 2. Kemudian Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ditawarkan, "Wahai saudaraku, silakan kamu lihat istriku, ya, ambil salah satunya yang kau inginkan." Masya Allah, ini luar biasa, masa istrinya dikasihkan kepada sahabatnya. Ya, ini menunjukkan apa? Jadi ini pesan kepada kita, moral nih, mencintai manusia ini sekedarnya aja. Ya cintalah boleh, tapi jangan terlalu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Silahkan pilih, nanti akan aku ceraikan satu yang kau pilih ini, lalu kau tunggu masa idahnya. Masa idahnya berapa Ustaz yang diceraikan? 3 kali suci. 3 kali suci atau haid? Ya, ada 2 pendapat ya, suci ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan suaminya, dia menahan dirinya untuk tidak menikah kepada laki-laki lain sampai menunggu 3 kali quru, 3 kali suci terlebih dahulu. Ya. Ditunggu, setelah itu ketika masa iddahnya selesai, maka Abdurrahman bin Auf menikahi mantan istri dari sahabat Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Nah, menarik lagi jamaah sekalian, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah ini ketika hijrah ke kota Madinah, beliau mempersaudarakan kaum muslimin antara Muhajirin dan Ansor. Ini orang-orang Ansor ini menawarkan diri. Rasulullah belum punya rumah tuh. Sahabat-sahabat Muhajirin nggak punya rumah, makanya dipersaudarakan. Sampai mereka juga dapat waris. Kalau mereka adalah salah satu yang meninggal punya kekayaan, dapat waris. Sampai turun ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, yaitu ketika perang Badar. Itu berarti kurang lebih sekitar 1 tahun 9 bulan. Ya, itu syariat mewarisi antara Muhajirin dan Ansor yang dipersaudarakan ini berlaku. Turun ayat di surat Al-Anfal ayat 75 itu, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, dan saudara kerabat karena apa? Keturunan rahim dari satu rahim, ini lebih diutamakan daripada orang lain. Maka setelah turun ayat itu Al-Anfal 75, maka persaudaraan yang dicanangkan oleh baginda Rasul antara Muhajirin dan Ansor ini akhirnya syariatnya sudah terhapus. Karena apa? Saudara kerabat ini jauh lebih berhak untuk mewarisi daripada orang lain yang diangkat sebagai saudara. 1 tahun 9 bulan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan apa? La yazalu Jibrilu yusini biljar.
Jibril ini selalu berwasiat kepadaku berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku yakin mengira kalau tetangga itu akan mewariskan hartanya kepada tetangganya. Itu. Padahal tetangga nggak mungkin mewariskan kalau dia orang lain kan itu. Jadi sampai Rasulullah ini diberikan wasiat oleh malaikat Jibril supaya berbuat baik terus kepada tetangga, sampai Nabi ini mengira Jibril selalu mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu kalau meninggal dunia dia akan mewariskan. Kalau aku meninggal, aku pun akan mewariskan kepada tetanggaku. Ternyata itu saking betapa perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, jamaah sekalian, teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, mendirikan masjid, kemudian langkah yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Ini sekali lagi saya tegaskan, masjid adalah simbol persaudaraan. Masjid bukan simbol perbulian. Masjid bukan sebagai simbol untuk memecah belah umat, enggak. Tapi sebagai simbol persatuan dan persaudaraan antara kaum muslimin. Rasulullah ditawari oleh sahabat-sahabat Ansor yang lain yang tentu ini orang-orang kaya. Tapi Rasulullah menolak. Rasulullah justru memilih untuk menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori selama 7 bulan sampai pembangunan masjid dan rumah Nabi ini selesai. Sampai dikisahkan ketika Rasulullah SAW menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori, Nabi memilih untuk tidur di lantai bawah. Dan Abu Ayyub dan istrinya tidur di lantai atas. Sampai suatu ketika ada tumpahan air, ya tentu karena bangunan dulu nggak kayak sekarang. Ya dulu masih pakai batang kurma. Bangunan Arab ada. Ya gimana Ustaz? Apalagi bangunan Arab. Apalagi bangunan Arab kan bolong-bolong nggak kayak sekarang, permanen, cor-coran itu kan. Ini ada yang merembes. Takut netes di bawah ada baginda Rasul. Ini kan kalau bahasa orang Pekalongan, orang aja nih. Maksud seorang nabi ditetesin air ya hasil rembesan tumpahan yang ada di lantai atas. Sampai istrinya Abu Ayyub Al-Ansori ini, beliau ini bergegas untuk turun ke bawah ngelap. Saking buru-burunya nggak enak sama Nabi, ngelapnya pakai kain sutra yang mahal, bukan lap biasa. Ya orang kan kadang buru-buru kan jadi panik gitu kan. Panik akhirnya kain sutranya ini, masya Allah, saking bagaimana takzimnya kepada baginda Nabi SAW, dilap itu. Ya, sampai ada kisah hadithul ifki, berita bohong yang memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dituduh oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan tidak senonoh kepada sahabat Sofwan bin Mu'attal ya. Itu Abu Ayyub pernah ngobrol berdua sama istrinya Ummu Ayyub. Wahai istriku Ummu Ayyub, kira-kira menurut kamu sudahkah kau mendengar berita tentang Ummul Mukminin Aisyah? Iya, wahai suamiku, aku mendengar. Lalu bagaimana pendapatmu? Ya, demi Allah itu adalah dusta. Ya, demi Allah itu dusta. Apa yang kau lakukan kalau seandainya engkau yang mengalami sendiri peristiwa seperti Ummul Mukminin Aisyah? Tentu aku tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama bersama laki-laki lainnya. Kalau kau saja menolak, artinya kamu tidak mungkin melakukan hal yang dilarang oleh agama. Lalu bagaimana dengan Ummul Mukminin Aisyah? Dan dia lebih baik daripada kamu. Tentu dia pasti tidak mungkin melakukan perbuatan itu. Jadi Nabi malah justru nginep di rumah Abu Ayyub yang beliau ini adalah orang yang miskin. Ini menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi SAW. Beliau memilih nginep di rumah yang biasa aja. Coba kalau sekarang orang pasti disediain ini fasilitas nih, nginep hotel yang berbintang dan lain sebagainya, kan tokoh masyarakat kan milih yang segala fasilitas disediakan. Bagaimana Rasulullah mengatakan ini tidak ya.